tamu yang hormat untuk Pak Pemeran dari Satu Hari Dengan Ibu. Kita akan berbincang-bincang ya, ini ada teman-teman media yang hadir siap untuk memberitakan pada halayak ramai di luar sana kabar gembira dari Ruang 29 Pictures yang hari ini memperkenalkan secara resmi gitu ya tentang akan meluncurnya sebuah film yang berisi nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kebaikan yang bergenre drama keluarga. Dan yang paling penting lagi, ini ditujukan buat semua kalangan gitu ya, untuk semua institusi keluarga khususnya atau keluarga dengan yang memiliki anak, kemudian yang nanti juga akan dijelaskan yang khususnya berkenaan dengan relasi atau hubungan dengan orang tua dan anak atau khususnya dalam hal ibu dan anak. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada sponsor ini. Saya mewakili Ruang 29 Pictures. Oh ya, saya Andi Wibianto sebagai moderator di sini. Yang pertama, kami ingin mengucapkan kepada BMI, MTC, Gerakan Infak Beras atau GIB, kemudian Paskas, Agrarius Drop, Agarilus Teris, Amanah, Ruhama Al-Fajar, Alliance, dan Izi Wakaf. Baik, untuk yang itu ucapan terima kasih kepada para sponsor. Baik, kita meningkat ke acara berikutnya, yaitu bincang-bincang ringan aja ya dengan para pemain dan produser. Oh ya, satu lagi saya lupa. Mas Muhammad Amru Amini, mohon maaf, silakan. Beliau adalah sutradaranya, mohon maaf. Sambil nggak jadi di film kalau ada beliau. Sutradaranya baik. Baik, ini kita mulai dari Mas Novan ya sebagai produser, Mas. Silakan Mas, mungkin Mas bisa jelaskan kenapa sih harus ada film ini Satu Hari Dengan Ibu. Silakan. Duduk boleh, diri boleh, santai ya Mas. Yang paling nyaman aja. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan. Peran saya sebagai figuran. Saya di scene paling terakhir. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai pada akhirnya kita bisa mencapai di hari ini, menempuh 3 tahun ya dari awal kita produksi terus kena pandemi. Jadi selesai produksi itu nggak lama, seminggu setelah itu pandemi lockdown, baru akhirnya bisa selesai semuanya di awal 2023 dan alhamdulillah dapat jadwal tayang di tanggal 21 September ini. Di mana Mas tayang nanti? Kenapa? Di bioskop mana? Bioskop kesayangan Anda. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ya, film Satu Hari Dengan Ibu ini sebenarnya terinspirasi dari The Power of Mama ya. Mama tuh ya, di sini ada mama ya. Ya, kita tahu lah, ibu itu kan sosok yang selalu benar ya kan. Kalau seorang ibu bawa motor sen kiri aja belok kanan, tetap aja dia benar kan. Jadi ibu ini spesial lah, terutama buat saya pribadi. Ibu saya ini luar biasa karena nggak tahu ya, cuma kayaknya tuh saya udah sering banget nyakitin beliau, tapi beliau tuh selalu tulus gitu sama saya. Jadi ya bisa dibilang ibu itu adalah pahlawan ya buat diri saya, dan mungkin juga teman-teman semua juga setuju bahwa ibu itu adalah seorang pahlawan yang benar-benar tidak mengharapkan apa-apa gitu. Jadi Mas Novan mau bilang bahwa ini film buat pahlawan gitu. Namanya iya, namanya ibu. Oh. Ini benar ya dari kacamata produser, emang beneran emak-emak jadi sasarannya gitu. Iya, karena kita melihat value kebaikan dari seorang ibu ini
harusnya lebih banyak muncul gitu di dunia perfilman kita ya, gitu. Karena Ini ada hubungan sama negara, bahwa ibu adalah tiang negara. ya nggak bisa dipungkiri, setiap presiden juga pasti ada yang bisikin kan, ada yang bisikin, ini ada ibunya juga gitu kan. Ada ibu negara, ada ibu kota. Ada ibu negara, ada ibu kota ya. Siap. Semua ibu. Dan ini saya baru alumni ya mas, baru alumni. Jadi istri saya alhamdulillah kemarin baru lahiran. Selamat ya mas ya. Anak ketiga Keren. lahirnya tanggal 17 Agustus. Jadi NKRI harga mati. Namanya Siti Merdekawati. Lahir jam 10 malam, masuk Jumat 30 Muharram. Nah, tiga-tiganya alhamdulillah lahir normal. Nah, memang yang terakhir ini buat saya spesial banget gitu, karena kemarin tuh proses bukaan kontraksi itu cukup lama, sekitar 4 hari ya, sekitar 4 hari. Terus juga jujur memang saya tuh orangnya tenang gitu ya, tapi kalau udah masuk ke masa-masa melahiran saya tuh panik sendiri. Jadi istri saya tenang, saya panik gitu. Terus perjuangan dia sakit, nahan sakit, kontraksi sampai akhirnya bisa melahirkan anak saya, itu saya langsung, ya Allah, berarti saya ini dulu juga kayak begini, saya juga lahir normal, berarti ibu saya juga berjuangnya sekuat ini, sekeras ini gitu. Nah ini yang membuat saya, alhamdulillah saya nggak salah nih bikin film Satu Hari Dengan Ibu, karena memang kita layak memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat ibu-ibu kita. Tepuk tangan. Mas, ini kan Ruang 29 Pictures ya. Bisa sedikit diterangin ke media yang belum kenal nih Ruang 29 Pictures. Awalnya bagaimana? Ini kan film perdana masih. Iya, film perdana. Silakan. Ya sebenarnya sih nggak lepas dari kita melihat teman-teman ya banyak berjuang di bidang kemanusiaan, ada yang care buat ngurusin anak-anak yatim, ada yang nyiapin sembako segala macam. Intinya kita sama teman-teman Satu Hari Dengan Ibu ingin juga berbuat ya mas, ingin juga berbuat sesuatu yang nantinya memang akan kembali lagi untuk masyarakat, terutama untuk ibu-ibu kita di seluruh Indonesia gitu. Baik. Jadi ini kisah yang diangkat ini benar-benar sebuah misi dari Ruang 29 ya Mas, ya. Mengisi ruang yang masih kosong di dunia perfilman Indonesia di bidang drama keluarga gitu ya Mas. Setuju mas. Oke Mas, ini harapannya apa sih Mas dari film ini diluncurkan Mas? Ya, harapannya terutama untuk ini kan film alhamdulillah lolos sensor ya, untuk segala umur, jadi layak untuk ditonton untuk anak-anak kecil maupun remaja ataupun dewasa gitu ya. Harapannya teman-teman semua yang setelah nonton ini jadi bisa tahu gitu loh, ternyata membahagiakan ibu tuh nggak sulit gitu, nggak mesti yang kita harus ngajak ibu umroh, jalan-jalan luar negeri, naik haji atau apa. Ternyata sebenarnya hal-hal sepele kayak ibu nyiapin bekal buat kita gitu tuh dengan kita menerima dengan oh makasih ya bu, itu tuh udah bikin ibu bahagia gitu. Nah itu yang hal-hal itu yang menurut saya teman-teman bisa dapetin di film ini dan bisa flashback, oh iya benar juga ya, ibu kita kayak begini dulu ya, oh iya benar juga ya, kita harus begini ya gitu. Jadi nanti ada di dalam film itu Mas ya? Ada. Mas, sebelum lebih lanjut membicarakan atau ngomongnya atau spill kegiatan-kegiatan Sandu ke depan, kayaknya ini kita taruh di ujung dulu ya Mas ya. Saya mau ke Mas sutradara nih, Muhammad Amru Amin ini. Silakan Mas. Makasih Mas Novan atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di siang hari ini. Terima kasih juga Ustaz sudah berkenan hadir di film Satu Hari Dengan Ibu ini. Saya mendapat
tantangan tersendiri sekaligus juga kehormatan karena diamanahi oleh Gurunda Ustadz Lukman untuk membuat film Satu Hari dengan Ibu ini bersama teman-teman Ruang 29. Dan film ini seperti yang Mas Novan bilang juga terinspirasi dari kisah sehari-hari kita yang memang secara keseharian kita bersama ibu itu kita merasa oh biasalah ibu kayak gini gitu. Ibu ngasih sarapan, ibu nyiapin sarapan, terus ibu ngingetin kita sholat subuh, bangunin kita subuh. Kita ngerasa ini hal-hal yang biasa, lumrah, dan bagi kita mungkin menyepelekan gitu ya. Dan ketika digali lagi ternyata apa yang dimaksudkan oleh seorang ibu kepada anaknya justru sangat dalam gitu. Apalagi ketika kitanya sendiri itu sudah menjadi orang tua, baru kita berasa bahwa sosok ibu itu sangat luar biasa di kehidupan kita. Jadi ada sudut pandang lain yang baru bisa kita sadari ketika kita sudah berada di sepatu beliau gitu. Jadi kita bisa mengerti apa yang beliau maksudkan, apa yang beliau inginkan untuk sebenarnya untuk kebahagiaan anak-anaknya, terutama kita. Mas, saya masih bingung nih Mas. Tadi udah dibuka sama Mas Novan buat kaum mama ya. Terus apa hubungannya Satu Hari dengan Ibu nih Mas? Mungkin Mas sebagai penulis cerita juga teman-teman perlu ketahui, Mas Amrul juga penulis ceritanya. Silakan. Kenapa Satu Hari dengan Ibu Mas? Kenapa nggak 2 hari, 3 hari, 4 hari? Apa yang istimewa dengan Satu Hari dengan Ibu? Nah, keistimewaan dari film ini adalah bagaimana kalau kita ini hanya diberikan 1 hari bersama ibu kita. Ini jadi final day. Iya, jadi ketika tokoh utama kita ini Dewa itu menjalani kehidupan dia biasa-biasa aja sampai akhirnya dia menerima suatu kejadian gitu ya. Suatu kejadian di mana dia terjebak dalam time loop, di mana dia itu terjebak dalam 1 hari ketika ibunya meninggal. Mas sorry, saya dengar time loop Mas. Bisa didengar. Mungkin teman-teman di sini tahu ya, tapi Yeah. ada juga yang belum tahu gitu. Kenapa pilih time loop juga gitu Mas? Kenapa nggak yang maju ke depan atau ke belakang? Kenapa time loop Mas? Iya, time loop itu adalah suatu konsep di mana kita mengulang hari yang sama berulang-ulang terus. Jadi harinya sama, kejadiannya sama, yang beda itu adalah respon kita, reaksi kita. Jadi ketika kita 1 hari ini bersama ibu, kejadiannya sama, ibu kita juga melakukan hal yang sama, tapi respon apa yang membedakan kita di hari-hari berikutnya sehingga tokoh utama Dewa ini bisa terbebas dari jebakan time loop itu. Nah, ini yang akan diceritakan oleh film ini. Jadi apa sebenarnya nilai-nilai dan jawaban-jawaban yang Dewa dapatkan ketika kejadian time loop ini terjadi gitu. Jadi keistimewaan juga time loop gitu. Iya, itu salah satu keistimewaan yang dipersembahkan oleh film ini. Apakah ini yang pertama? Untuk tahun ini let's say gitu atau Mungkin film ini mungkin bukan yang pertama karena di film Indonesia sudah ada beberapa film yang time loop juga. Cuman yang menjadi pembeda adalah film ini mengangkat kisah antara ibu dan anak. Oke, ya. Jadi lebih intens, lebih dekat. Lebih intens di hubungan ibu dan anak. Baik. Mas, ini bisa ceritain proses pembuatannya Mas? Apa aja yang ditemui, kemudian apa pengalaman Mas secara mungkin ada spiritual journey-nya atau apa, saya nggak tahu ya. Karena ini kalau udah ngomong ibu nih kayaknya sesuatu yang sakral, tadi kan udah disebutin ya. Sesuatu yang mama, walaupun mama suka belok kiri, kasih sayangnya kanan, bla tapi tetap kita sebagai dari berbagai latar belakang, ras, suku dan sebagainya, kita tetap menjunjung tinggi ibu gitu ya Mas ya. Itu gimana Mas? Proses syutingnya atau gimana? Iya, proses syutingnya alhamdulillah bisa dibilang lancar. Meskipun ada banyak kendala, namun kita semua bisa melewatinya. Terutama saya diberikan
talent-talent yang luar biasa ya, Mbak Moni, Feby, Muzaki, Bang dan Mas Hifzi gitu. Dan syutingnya lancar, itu 12 hari syuting. Dan spiritual journey-nya sebenarnya film ini karena mengangkat kisah ibu, kita semua yang ikut terlibat di dalamnya pasti relate dengan film ini, cerita ini. Sampai nangis-nangisan nggak Mas atau so ada sesuatu yang bisa gitu emang dituangkan di film ini yang jadi pesan atau kekuatan utama film ini selain dari tadi ceritanya Mas ya? Ya. Mungkin ada yang scene mana atau montase mana gitu Mas? Iya. Jadi terkadang kita tuh selalu kayak menyepelekan waktu gitu ya. Kita tidak menghargai waktu, apalagi bersama dengan ibu kita, dan kita akan merasa kehilangan ketika ibu kita sudah tidak ada gitu, bahwa wah ternyata kita masih belum berbakti secara full, secara maksimal kepada ibu kita. Mungkin itu spiritual journey dari ketika kita membuat film ini. Baik. Terima kasih Mas atas waktunya. Kita berikan tepuk tangan kepada Mas. Selanjutnya kepada Mbak Poni Anggra ini yang berperan sebagai ibunya Dewa nih, monggo Mbak, silakan. Apa aja sih yang tantangannya atau apanya itu monggo diceritakan. Mohon izin sebelumnya, Silakan. tadi boleh sambil duduk Oh, monggo, aja. boleh. Saya deg-degan soalnya kalau berdiri kelihatan saya gemeter. Mohon izin ya Ustaz. Kalau ibu boleh, ibu. Oh, ibu boleh. Ustaz nggak boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pertama kali saya ditawari untuk main di film ini, saya pasti minta skripnya seperti apa sih, gitu ya. Ceritanya kayak apa, kemudian karakter yang dibawakan akan seperti apa. Oh, ini tentang ibu. Wah, saya udah langsung, saya juga ibu, Mas Andi. Jadi, wah ini relate nih kayaknya gitu ya. Pokoknya tema ibu keluarga itu selalu, kalau buat saya pribadi, itu selalu punya tempat tersendiri di hati saya. Jadi, oke nih, gitu ya, filmnya tentang ibu. Kemudian lebih dalam lagi baca skripnya, oke. Saya tanpa pikir panjang udah langsung, oke, ya, saya ambil, gitu. Yuk, kapan nih kita syuting, gitu ya. Kemudian kita juga ada proses reading, persiapan filmnya, diskusi ini sebenarnya tokohnya mau dibawa kemana, kayak gitu udah semua. Buat saya pribadi sebagai seorang Poni yang juga sebagai seorang ibu, buat saya syuting ini seperti kontemplatif gitu ya sifatnya ya. Jadi bagaimana saya membawakan ini tantangan juga buat saya, walaupun saya ibu juga gitu ya, tapi gimana nih saya bisa menghadirkan tokoh ibu ini yang Biar pastinya ujung-ujungnya engage dengan penonton gitu ya Mbak. betul. Bagaimana saya juga baru pertama kali kenal sama Chan waktu itu gitu ya, tapi Chan adalah aktor yang luar biasa ya, maksudnya nggak ada kesulitan lah kami untuk bonding gitu ya, sehingga kan kami akan lumayan intens tuh scene antara ibu dan Dewa gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah dengan kerjasama dengan bonding gitu ya. Lebih saya sendiri sedikit ada merasa bukan beban yang berat bagaimana ya, tapi saya merasa saya punya amanah nih untuk membawakan tokoh ibu ini supaya bisa kena gitu di hati para penontonnya nanti ketika tayang gitu. Bagaimana bisa tayangan ini punya pesan yang bisa dibawa pulang, jadi bukan sekedar tontonan, kita datang ke bioskop, kita nonton, udah, terus pulang, selesai. Inginnya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, bukan sesuatu yang nempel, bukan hanya sesuatu, mungkin banyak ya. Jadi itu aja sih sebenarnya sebagai pembuka ya. Nanti mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan lebih lanjut. Saya sih berkesan banget, ini bukan pertama kalinya saya kerjasama sama Mas Amro, tapi mungkin pertama kali kerjasama dengan Ruang 29 Pictures. Terima kasih sudah
mempercayakan karakter atau peran ini kepada saya. Mudah-mudahan ketika nanti bertemu dengan penontonnya ini bisa diterima dengan baik, bisa jadi inspirasi gitu ya, dan ada yang bisa dibawa pulang lah di tengah gempuran genre yang kita tahu mungkin horor sedang merajalela di bioskop. Ini bisa jadi tontonan, opsi pilihan tontonan yang beda dari yang lain. Kita kan kepinginnya kita berkarya, bikin karya seni itu bukan semata-mata untuk menghibur, untuk sekedar tontonan jadi selesai, tapi juga bisa berperan dalam membangun akhlak gitu ya, berperan, berkontribusi positif untuk bangsa ini ya, untuk bangsa ini, untuk agama dan untuk masyarakat luas. Dan saya yakin ini walaupun dari Ruang 29 Pictures dan juga dari filmmaker muslim bukan hanya untuk kalangan muslim saja, tapi saya yakin ini bisa lintas Universal. agama, universal, karena bahasa cinta kaitannya dengan relasi anak dan ibu itu bahasa yang universal. Saya yakin semua bisa menerima dengan baik. Amin. Amin, amin. Luar Itu biasa. saja dulu dari Makasih saya. Mbak Moni atau dalam hal ibunya Mbak Dewa. Sekarang ke Mbak Feby nih, silakan Mbak Feby. Ini mau menjelaskan peran Mbak Feby apa, mungkin banyak yang belum tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak karena sudah diberi kesempatan untuk bergabung ya dalam film Satu Hari Dengan Ibu. Ya, Lukman, terima kasih banyak, Mas Novan juga. Dan di sini alhamdulillah dapat perannya itu sebagai putri. Jadi kalau misalnya boleh diceritain sedikit, Putri ini adalah salah satu teman dari Pak sebenarnya di kantor, dan nantinya itu menjadi calonnya Dewa jadi istri gitu ceritanya. Ceritanya ya, ini ada suaminya Mas. Iya, dan ada suami saya. Soalnya syutingnya dulu masih single, sekarang udah punya anak 2. Masya Allah. Jadi ibu sekarang. Udah jadi ibu ya. Ini relate tuh, Satu Hari Dengan Ibu tuh relate sekarang sama Feby. Gitu sih. Dan sebenarnya karakter Putri sendiri itu ya pada umumnya ya seorang muslimah gitu, yang memang pekerja keras. Dia tetap bekerja di satu kantor dengan Dewa, cuman pada akhirnya dia memutuskan untuk untuk sama-sama sama Dewa ini membangun suatu rumah tangga lah nantinya gitu. Baik, jangan di-spill terlalu banyak ya, nanti pada nggak nonton soalnya. Iya. Siap. Paling gitu sih. Tapi Dan intinya ini adalah wanita yang tangguh ya. Mbak? iya, wanita tangguh, pekerja keras. Sama Pekerja keras. kayak Feby. Nah, dan siap Amin, memberikan amin. dukungan terhadap calon suami waktu itu ya Mbak ya. Ya, gitu sih kurang lebihnya. Dan alhamdulillah aku suka banget sama film ini karena memang film ini tuh memberikan pesan-pesan yang baik banget Ya. gitu. Apalagi untuk anak-anak muda ya. Sekarang tuh kayaknya menurut aku tuh butuh dorongan lebih gitu untuk film-film yang sebagus ini dan manfaatnya banyak. Karena kadang kan mungkin kayak anak-anak muda itu suka bukan acuh ya, mungkin kurang peka terhadap ibunya atau mungkin dia punya kesibukan lain. Mungkin dengan menonton film ini mereka tahu betapa pentingnya ibu dan betapa pentingnya menghargai lah waktu-waktu bersama ibu. Jadi pesannya itu, jadi tonton film ini karena banyak sekali pesan-pesan kebaikan. yang Banyak ada. banget gitu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Feby Lawinda sebagai artis pendukung. Nah, ini sampai pada akhir